Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi ini? Menurut saya, dari gambar itu kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal lain-lain. Dapat dilihat di sini ya teman-teman, ini waktu anginnya kencang banget. Kita juga butuh pakaian. Kalau bisa pakaiannya yang tebal agar tidak merasa kedinginan. Lalu ini ketika hujan, ketika pakaian kalian kehujanan berarti kalian harus memakai atau berganti pakaian, karena pakaian yang satu basah terkena hujan. Lalu ketika terik matahari, lalu ketika malam, semua ini butuh pakaian ya teman-teman. Kita itu sangat butuh pakaian untuk melindungi diri kita. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Ternyata pakaian itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Siti bersyukur memiliki pakaian. Ia menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Lalu, tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, kewajibannya adalah selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ini maksudnya ketika kalian mau berpakaian, kalian itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau kita kasar, nanti pakaiannya akan sobek. Lalu, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Ketika ini memandang situasi ya teman-teman. Ketika waktu hujan dingin banget udaranya, kalian pakai pakaian yang lumayan tebal. Nah, ketika di bawah terik sinar matahari yang sangat panas, nah kalian bisa memakai pakaian yang tipis. Lalu
berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Kan biasanya berbeda tempat tinggal itu berbeda kebiasaan. Entah kebiasaan makannya, kebiasaan berpakaian, kebiasaan berkomunikasi dan lain-lain. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat kalian itu. Lalu, mencuci baju bila kotor, itu kewajiban kalian ya. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Nah, hak kita adalah pakaian melindungi tubuh. Ini saya sesuaikan dengan bacaan tadi ya teman-teman. Hak yang diterima adalah pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Lalu, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Ketika Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak, maka Siti akan mendapatkan balasan berupa pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan untuk sekolah. Nah, Siti selalu bersih dan rapi. Itulah yang didapat Siti ketika Siti sudah melakukan kewajibannya. Saya ulangi lagi di sini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Silahkan kalian bercerita, pengalaman kalian merawat pakaian itu gimana? Kalian gak mencucinya selama berhari-hari, atau kalian melipat baju, atau kalian ketika ada waktu longgar kalian buat untuk melipat baju, membersihkan baju, dan lain-lain. Kalian tulis ya. Lalu di sini amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Nah, di sini saya akan membantu sedikit. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju baru Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira saran apa yang cocok untuk masalah ini? Nah, saran yang cocok adalah sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Di sini saya perlu memberitahu bahwa saran itu biasanya diawali dengan sebaiknya atau seharusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Saran yang cocok untuk masalah ini adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Nah, di sini ada nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kalian isi. Ini untuk mengasah otak kalian. Ketika semua pertanyaan saya jawab, lalu bagaimana cara kalian mengasah otak kalian? Nah, ini silahkan kalian jawab ketika kalian merasa kesulitan atau ini sebenarnya maksudnya apa sih Kak? Nah, kalian bisa tulis di komentar ya ketika merasa kebingungan.
Contoh kalimat saran. Nah, di sini lebih diperinci. Gimana sih cara membuat saran? Nah, ini loh. Ketika ada masalah, semisal Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kita disuruh membuat saran yang cocok untuk masalah ini. Sarannya adalah, di sini sarannya saya awali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau kalian bisa memakai kata seharusnya. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, kalian bisa memilih salah satu ya teman-teman. Entah itu sebaiknya atau seharusnya, itu sama-sama benar dan sama-sama bagus. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Istirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Nah, siapa di sini yang biasanya tidur siang? Ayo angkat tangan. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya teman-teman. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Nah, yang biasanya dilakukan itu adalah memaksimalkan tidur siang. Lalu duduk santai di teras rumah atau mendengarkan musik, melihat pemandangan di sekitar rumah, duduk santai di bawah pohon rindang. Oh ya, tahukah kalian, ini tambahan dari saya. Sebenarnya cara beristirahat atau merefresh otak itu kalian bisa melihat tanaman yang hijau-hijau atau melihat air yang jatuh itu loh teman-teman, kemericik ya. Air yang menetes itu bisa untuk merefresh otak kalian. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, kira-kira apa saja kewajiban kita? Apa saja yang harus kita lakukan ketika tidur siang? Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Lalu, tidur siang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Biasanya kan ada sampai berlarut-larut. Tidur siang, mulai siang tidur sampai malam. Adakah dari kalian yang seperti itu? Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Lalu cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Menggunakan pakaian tidur dan merapikan kembali tempat tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, tulislah cerita tentang kebiasaan istirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Nah, silahkan kalian tulis atau kalian cerita tentang
kebiasaan istirahat kalian. Di sini saya akan memberi contoh. Misalnya judulnya tidur siang. Isinya, tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit. Karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidurnya ya. Biasanya ada beberapa anak itu yang tidak mau merapikan tempat tidurnya. Jadi yang merapikan adalah ibunya. Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Kita yang tidur kok ibu kita yang merapikan. Seharusnya kan kita yang harus merapikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 3. Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Nah, tubuh sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang harus dilakukan agar memiliki tubuh sehat adalah antara lain sebagai berikut: istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan istirahat dan tidur harian normalnya sebanyak 6-8 jam per hari untuk orang dewasa. Olahraga yang teratur. Manfaat olahraga sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Perbanyak makanan buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung vitamin dan mineral penting lainnya yang berguna untuk tubuh. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan agar tubuh kita menjadi sehat. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membantumu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membantumu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minumlah air putih baik untuk tubuh. Nah, lalu amati teks tadi ini ya teman-teman. Menurut kalian, permasalahan dalam bacaan ini apa? Ya, permasalahan dalam bacaan ini adalah menjaga kesehatan tubuh karena ada beberapa anak yang kurang sehat ya, mudah sakit, lalu lemah dan lain-lain ya.
Nah, garis bawahi cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah ini. Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang terakhir, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, itulah cara penyelesaiannya ya. Lalu amati kembali teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Nah, menurut saya masalah yang dihadapi anak-anak adalah menjaga kesehatan tubuh, karena ada beberapa anak-anak itu yang mudah sakit. Lalu, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Berdasarkan teks tadi, saya menemukan ini. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Penting sekali ya teman-teman untuk kita makan makanan bergizi dan teratur. Kadang itu di masa-masa seumur kalian itu lebih senang bermain daripada makan. Biasanya gitu. Kalau sudah main lupa makan. Bener nggak? Nah, itu harus dirubah ya teman-teman. Makanlah yang teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, ketika ada waktu untuk tidur siang, kalian tidur siang. Ketika malam, kalian tidak boleh begadang. Tidak boleh begadang, ingat. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, ataupun kentang. Bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Nah, biasanya kalian sarapan apa teman-teman? Kalau saya biasanya itu makan nasi, sayur, kadang juga roti, nggak tentu ya. Kalau kalian gimana? Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Nah, kita disuruh membuat kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui. Banyak kentang yang dijual berapa, ditambah banyak kentang yang di rumah berapa, jawabannya harus 1000. Kira-kira berapa tambah berapa jawabannya 1000? Ya, 500 tambah 500 itu jawabannya 1000. Lalu, berapa ditambah berapa jawabannya 1200? Jawabannya berapa? Ayo. Angkanya berapa yang harus kita tulis? Ayo, berapa? Ya, 1000 ditambah 200 itu jawabannya 1200. Lalu, berapa ditambah berapa jawabannya 1300? Ya, 800 ditambah 500 itu jawabannya 1300. Di sini kalian boleh mengisi angka sesuka hati kalian, asalkan jawabannya harus sesuai ya, harus sesuai dengan ini loh. Harus sesuai dengan jumlah kentangnya. Kalau berapa tambah berapa jawabannya 1500?
800 ditambah 700. 800 tambah 700 itu jawabannya 1500. Lalu titik-titik ditambah titik-titik jawabannya 2000. Kira-kira berapa angkanya ya? Ya, 1000 dan 1000. 1000 ditambah 1000 kan 2000 ya teman-teman. Mungkin kalian punya pemikiran yang berbeda dengan saya. Kak, di sini saya mau tulis 900 ditambah 100. Bisa, itu boleh, itu benar ya. Tidak harus sama seperti saya. Bacalah kembali cerita tentang panen kentang Ayah Dayu. Lalu buatlah satu cerita seperti itu bersama teman-temanmu. Kamu dapat menentukan sendiri bilangannya. Nah, di sini saya sudah membuat cerita untuk kalian, ceritanya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya hanya merubah angka-angkanya saja ya teman-teman. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 900, 1000, 1100, 1300, dan 1400 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual ke pasar. Kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah adalah, di sini ada angka yang berbeda ya teman-teman. Kita masukkan angkanya terlebih dahulu. 900, 1000, 1100, 1300, dan 1400. Pengerjaannya tetap sama seperti yang tadi. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 900. 100 ditambah 800. Jawabannya 900. Kalian juga bisa mengisi 500 ditambah 400, atau mungkin 250 ditambah 650 juga nggak apa-apa. Terserah ya, kalian bisa mengisi sesuka hati kalian, pokoknya jawabannya 900. Nah, untuk yang bawah-bawah ini kalian kerjakan ya untuk latihan kalian, untuk mengasah otak kalian. Nah, ketika kalian merasa kesulitan, kalian bisa tanyakan saya lewat komentar atau kalian langsung tanyakan kepada guru kalian. Berapa tambah berapa? Jawabannya 1000. Berapa tambah berapa? Jawabannya 1100. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 1300, dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan. Benny sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Benny sudah tahu lagu "Jika Ibuku Tua Nanti". Adakah lagu lain tentang rasa bersyukur memiliki ayah dan ibu? Ada nggak teman-teman kira-kira? Nah, ketika ada, silahkan kalian nyanyikan di depan orang tua kalian. Misalnya, kasih ibu kepada beta, dan seterusnya. Kan banyak sekali ya teman-teman lagu yang mencerminkan tentang bersyukur memiliki ayah atau memiliki ibu ya. Kalian bisa nyanyikan lagu-lagu tersebut di depan orang tua kalian di rumah. Oke?